Pertama tentunya perkenalkan saya Pak, saya Evi Apitamaya dari Dapil Nusa Tenggara Barat. Yang saya ingin sampaikan satu poin bahwa Nusa Tenggara Barat itu pertumbuhan ekonominya sekarang minus 28%, urutan ke 37 dari 38 provinsi. Nah, karena ini eh, kita NTB itu sangat tergantung dengan tambang. Adanya moratorium untuk tidak mengirimkan konsentrat, ya, itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi kami sangat turun, Pak. Terus mengenai HKPD, pertumbuhan apa namanya, mohon keadilan Pak, transfer daerah dari pusat ke daerah karena kami itu penghasil sesungguhnya. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 tentang HKPD mengatur ulang pembagian DBH agar lebih adil dan efektif Pak. Porsi DBH untuk PBB menjadi 100% dan DBH CHT itu meningkat 2% menjadi 3%. Pembagian DBH berdasarkan undang-undang ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan DBH dan pendekatan kinerja. Nah, ini kami bingung Pak, ini dihitung berdasarkan apa untuk pemotongan ini? Karena kalau berdasarkan kinerja apa namanya, Provinsi NTB itu termasuk tiga besar penyerapan anggarannya Pak. Jadi ada sudah 65% lebih. Mohon diperhatikan Pak, mohon dipertimbangkan untuk Nusa Tenggara Barat ini karena sudah masuk tiga besar penyerapan, jangan potongannya besar sekali dibandingkan Bali sendiri cuma 500, kita hampir 1 T. Ya. Terus penyebab kami itu rendah Pak, mungkin daerah juga sama mengalami, itu kebijakan pusat itu selalu terlambat dalam menetapkan juknis. Dua, terus menu yang ditetapkan terkadang berubah spek sehingga harus adendum kontrak menyebabkan tertunda realisasi pencairan. Terus adanya kebijakan efisiensi kemarin yang dikeluarkan berubah peraturan kepala daerah yang berimplikasi pada penundaan proses tender. Nah, jadi untuk itu Pak, saya nanti akan memberikan data Pak untuk Nusa Tenggara Barat mengenai realisasi apa namanya, laporan realisasi anggaran pendapatan belanja supaya menjadi pertimbangan untuk potongan Nusa Tenggara Barat tidak besar Pak. Karena juga kita saran kondisi sekarang ini NTB lagi minus 28%. Seperti itu. Yang kedua terkait dengan dana 200 triliun yang dikucurkan, benar kata teman-teman tadi, saya mengunjungi setiap bank Pak, itu ke bank daerah tidak bisa memberikan data berapa mereka mendapat kucuran untuk cabang itu berapa. Terus masalah UMKM di daerah-daerah mungkin termasuk terutama NTB itu UMKM merupakan faktor utama untuk penggerakan ekonomi. Apa yang terjadi? Para UMKM itu untuk meminjam, ya, meminjam kepada bank, KUR, itu mereka harus tetap menyediakan agunan, Pak. Padahal itu kan tidak boleh ada agunan. Sulit sekali untuk mendapatkan pinjaman. Mohon mungkin ada cara-cara dari Kementerian Keuangan bagaimana UMKM ini. Tadi adanya katanya kurnya sudah habis. Kalau kami mereka mau minjam ke bank itu sulit karena apa namanya, mereka minta jaminan. Alasan bank mereka harus prudence untuk meminjamkan apa namanya, pinjaman kepada UMKM. Jadi bagaimana UMKM itu bisa berkembang kalau untuk mendapatkan modal saja mereka sangat sulit. Terus yang tadi mungkin Bapak belum membahas masalah PP 38 2005 ya tentang apa namanya BUMD Pak. Tapi juga mohon dipertimbangkan kalau nanti pemerintah memberikan bantuan pinjaman kepada BUMD, bagaimana pengembalian yang harus ditetapkan ini sangat sulit karena kita juga
ada apa istilahnya di dalam salah satu pasalnya kalau tidak salah itu harus kalau tidak bisa mengembalikan nanti potongan daerahnya dipotong lagi gitu Pak. Jadi mohon dipertimbangkan. Terakhir Pak, pesan dari anak saya mungkin bergilir ini, sebetulnya banyak data yang akan saya sampaikan, tapi yang tadi apa namanya realisasi saya akan sampaikan. Semoga jadi pertimbangan Bapak untuk NTB jangan terlalu banyak dipotong. Dan terakhir pesan dari anak saya Gen Z Pak. Nah, bahwa Bapak itu menterinya kami katanya. Tolong sampaikan salam kami kepada Pak Purbaya. Kira-kira kami ini saham apa yang untuk kami bisa beli? Ah, yang bagus. Terus mereka bilang, Pak, Ma itu kan ada namanya lapor Pak Purbaya. Buatkan dong kami, tanya dong Pak Purbaya gitu. Buat satu tempat mereka ingin bertanya, mungkin Bapak nggak mungkin ini, mungkin ada tim para Gen Z ini bisa bertanya untuk bagaimana mereka bisa ikut apa istilahnya beli saham atau apapun yang iya, oh iya. Enggak, jadi mereka Baik, punya tim seperti itu. Terima kasih Pak Pimpinan, terima kasih Pak Menteri, semoga kita sama-sama masuk surga. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan umum tadi dari semuanya adalah adjustment apa? Peningkatan TKD, penyesuaian TKD seperti apa? Kan semuanya ngeluh kan TKD terpotong. Mungkin rata-rata lebih dari 50%, ada yang 70%, dan 80% kepotongnya. Wah, terus terang proses itu saya nggak tahu, kan saya baru masuk kan. Saya juga bingung kenapa waktu itu bisa goal. Waktu itu bapak-bapak sama ibu-ibu apa nggak komunikasi dengan orang-orang DPR yang mewakili daerah bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kelihatannya nggak haram kan komunikasi mereka. Kok boleh kan? Ya, saya nggak tahu kalau itu boleh kan ngomong angkatannya. Oh, oke ya kan kalau nggak setiap komisi minimal 33. Ya, seperti itu. Cuman kalau saya pikir ya itu daripada bapak-bapak ibu ngomong ke saya, panggil aja DPR diskusi dengan bapak-bapak ibu seperti apa ininya supaya ke depannya lebih rapi. Jadi itu, tapi ya gini, saya ditanya, ini emang menjadi apa salah satu pusat atau sumber kegalauan daerah dan bukan daerah aja. Kalau seluruh daerah resah kan berarti NKRI. Apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu. Harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Perbaikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke-1 tahun depan. Sekarang uang-uang yang nganggur habisin semuanya, jalankan. Terus yang tahun depan juga diberesin. Sehingga saya bisa meyakinkan atas pimpinan-pimpinan saya di atas, ada banyak kan tuh, bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kita nggak usah curiga lagi dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah let's say mendekati sekarang 5,6 lebih kan tebakan saya triwulan keempat 5,6 lebih. Nah, tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Itu pendapatannya kita harus 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu nanti kita bicara di akhir pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa eh, 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 alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Jadi kalau dana
kurang bayar itu DBH itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya nggak akan hilang itu. Jatah kur sudah habis itu, yang tadi kan. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh, itu main-main dia bank mana, Ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat dan Antara nih. Pak, Dewan Pengawas, Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi bukan kemarin tukur. kami di Sumatera Barat kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang termasuk Bank Nagari. Semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Dari BRI ke Benda itu ya. Terutama BRI, Pak. Saya Jadi nggak paham sampai ke pinca yang bersentuhan dengan kur kan pinca-pinca ini Pak. Tapi kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngimbulnya, Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Belum habis. Enggak, karena begini, Ada Pak. 60 Kan kita triliun. paham bahwa kur itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh, Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kuota subsidi, ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober, Pak. Iya, Pak. Nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta, kayaknya pakai agunan, tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja itu kira-kira.